hero-hero bersyarat lah untuk team fight. Yap. Sementara itu sekarang Land of Dawn sudah memanggil kedua tim ini. M6 Journey pun sudah kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama. Tapi di minggu yang kelima, hari yang ketiga, di match yang pertama akan segera kita mulai jadi MPL Arena. Mana suaranya? Oh, ini dia ya yang namanya The Real Supporter. Yap. Timnya di atas, timnya di bawah. Benar. Itu benar-benar supporter. Dan mereka sama-sama damai ya. Damai, tentu Damai saja. di sini di belakang kita Alter Champ dan juga Rebels rame banget teman-teman ya. Super fans yang benar-benar konsisten. Betul. Tapi ya kalau ngelihat kali ini ternyata X-Twin ini udah coba untuk ngejagain Aethernya. Karena kita tahu bagaimana power dari Tigreal. Ini kita tahu bagaimana juga ngeganggu untuk purple buff yang biasanya digeser-geser nih bro. Iya ya, di displace ya. Bagi dengan Sacred Hammer juga. Dan untuk sekarang karena Matt bawa Roger, ini pertanyaanku adalah apa ya yang bawa, apakah dia bakal bawa Master Assassin lebih tepatnya? Karena kalau dia membawa Master Assassin dia harus main agresif juga di waktu yang bersamaan. Jadi ya, Yap, Master itu dia. Assassin. Jadi kemungkinan besar kalau dia bikin Thunderbelt ya dia nggak mau aja kalau misalkan nanti di geng gitu loh sama Link. Tapi kalau dia buildnya karena Windtalker berarti dia pengen main yang sedikit lebih ofensif karena kebetulan lawannya adalah Moskov dan Moskov butuh waktu untuk bisa mencapai power spike-nya. Yep. Dan Nile sudah di level 4 ya. 1 menit 20 detik tadi. Yap. Cukup cepat juga perolehan dari level 4-nya dan bawah masih adem ayem saja. Menang jalan sih kalau ngeliat dari Assassin Power ya. Terutama Nah. dari Link juga yang Tapi- bisa parkour. Ya tapi ini masalahnya juga nih, Nino bakal susah buat farming. Maju dikit dia pasti bakal diserang. Yap, sementara itu Owen pun sudah mencari celah lagi nih. Sepertinya mereka sudah sadar ada beberapa player tadi yang berkumpul di dalam rerumputan dan juga dengan Secret Hammer. Tapi di bagian belakang Nile-nya Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Untungnya masih ada pergerakan The Cars. Tapi mendadak ada Nile? team fight yang begitu besar di area atas dan Nile untungnya masih berhasil kabur. Swallow kayaknya terlalu ter-reveal keberadaannya. Sampai akhirnya dia pun harus mengeluarkan Purify. Berbagi XP dari kedua belah mid laner juga harusnya sudah dilakukan. Sementara What? level 4 duluan. Oke, dan Kart bersatu bersama dengan Swallow mencoba untuk bisa mendapatkan karena Dino dan Nino menjadi korban yang pertama di saat Turtle muncul. Itu dia level 4 duluan bro. Ya, itu dia seperti yang aku udah mention dari awal kan. Gak ada hero yang benar-benar bisa nge-babysit Ninonya biar dapetin level yang keempat. Sehingga early snowballing pasti akan menuju ke Rebellion. Mereka punya Alpha, mereka punya Akai, mereka punya Idit juga. Bahkan Idit tanpa adanya Yif aja, dia clearnya udah cepet banget. Bareng sama Yif, pasti speednya bakal 2 kali lipat. Dan Yep. dengan tidak adanya Povius, di teamfight Turtle yang pertama ini akan membuat Poviusnya jadi benar-benar gak bisa works. Oh, dan Talent Prediction sepertinya 50-50 kali ini. Berimbang ya. Berimbang, 3 prediksi untuk Rebellion dan 3 prediksi untuk Alter Ego. Dan nah, tapi ya sekarang lagi-lagi ya karena saya udah mulai coba untuk dipegang. Oke, dan Terus, Tempest of Blade langsung dikeluarkan tapi baru saja terlihat. Ada implosion, Secret Hammer-nya berhasil mendorong pula. Again and again, pertempuran kembali terjadi di mana Aether-nya menjadi korban untuk kali ini. dan satu buah implosion yang bagus banget. Connect langsung karena 2 orang sekaligus walaupun ternyata Tempest of Blade tadi dibuka duluan bro. Iya ya, mungkin untuk secara defensif juga ya, dia ingin menghindari bagaimana ada heavy spin juga, terlalu banyak sisi power juga, tapi pertukarannya worth it karena mereka dapat Aether juga di satu sisi. Dan kalau kita mungkin melihat dari segi farming pattern-nya, ya so far Nile masih aman-aman aja nih, walaupun mungkin nggak dapetin turtle yang pertama karena kita tahu lah, Link itu nggak wajib kok untuk hadir di turtle yang pertama. Dia lebih nanti mungkin wajibnya ketika ada Lord fight. Yap. Itu baru mungkin lebih harus ada dia. Tapi ya lagi-lagi karena emang slow tempo dari Rebellion dan Rebellion belum ada action lagi setelah mereka mendapatkan turtle. Yang untung malah Alter Ego. Karena apa? Karena Link dan Moskovnya bisa farming untuk sampai di menit yang kelima nanti. Terlihat kayak agresivitas dari Rebellion yang tadi sempat kelihatan juga first blood didapetin, objektif juga ke arah turtle. Ini nggak kelihatan diikuti dengan objektif-objektif lainnya juga. Iya, kayak kalau dapetin turtle biasanya untuk 2 menit ke depan kita bakal cari fight gitu loh. Kita bakal manfaatin advantage yang di-sharing secara tim. Tapi untuk sekarang karena memang masih belum ada movement dari Rebellion dan mereka menunggu kayaknya untuk turtle yang kedua. Berarti mereka harus memperhatikan bagaimana spell dari Alter Ego. Mungkin seperti Flicker karena Owen gak ready dengan Flickernya. Yap, implosion nantinya juga akan harus diwaspadai ya. Bagaimana hanya ada 2 Purify dari Swallow dan juga Matt-nya karena Aether kita tahu itu menjadi target yang empuk harusnya. Yap. Karena dia fighter, dia pasti akan ada di depan. The Jungler pula. Iya. gitu kan.
Kalau dia bawa Puri, malah jadi aneh kan. Ya gak jungler dong jadinya. No retry dong. Oke, tapi sekarang Turtle-nya berhasil lagi diamankan dengan satu epic spin tadi seperti sudah connect dan Owen menjadi korban bahkan dari Nile-nya. Bikin satu defense yang begitu baik tadi berhasil untuk bisa membalaskan keadaan dan juga pergerakan dari Nino. Terus-terusan memberikan gangguan, Dark Wave-nya juga masih connect. Yes, dan itu dia Turtle yang didapatkan kembali oleh Rebellion. Namun pertukarannya adalah point kill yang bisa dipanen oleh Alter Ego dan bahkan Alter Middle Turret. Oke, ada satu lagi real world manipulation langsung dikeluarkan dan Nino-nya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda berserta dengan Hais dan juga dari round yang memang mereka berjalan bersama-sama. Matt, ada satu Lycan Powers ditembakin, satu terakhirnya masih berhasil kabur. Dan King Matt gak mau terlalu greedy, gak mau terlalu overcommit dengan pemain-pemain dari Alter Ego yang mereka sudah bergerak mundur. Mereka gak ngejar. Dan kedisiplinan dan kesabaran kali ini yang dimiliki oleh kedua belah tim bahkan. Nggak bisa ngejar juga sih, karena dia nggak build Windtalker di sini, Matt-nya. Matt first itemnya langsung menuju ke Thunderbelt, jadi dia pengen bermain secara defensif. Untuk ngomongin damage, dia hanya berharap kepada Lycan Punch. Jadi udah pasti kalau ngomongin soal durability ya sebenarnya Roger-nya strong banget di laning. Tapi tetap untuk damage eksekutornya masih belum ada. Mungkin berharap kepada Swallow nantinya yang baru selesai dengan adanya Glowing One. Sehingga teman-teman dari Rebellion akan bermain mengandalkan mid laner-nya. Tapi so far kalau kita lihat dari farmingannya aja ini cuma Nile loh yang benar-benar unggul dan on the way juga untuk menuju ke Huskclaw. Tapi kalau boleh lihat dari sisi powernya Rebellion boleh sih untuk Nile bikin tough boots dulu dibandingkan nanti salah atau kepleset dikit nih pas lagi turun Tempest of Blade-nya nggak ada. Wah dia pasti bakal terjebak dengan banyaknya mini CC yang dimiliki sama Rebellion. Hampir ke sandwich tadi Nile-nya ya. Untung dia masih bisa pergi dengan pin poise-nya. Yap, dan satu buah outer turret di top harus bisa dihancurkan juga di tangan dari Rebellion. Objektif yang ternyata bermain kali ini dari kedua belah tim juga, tapi Alter Ego mereka sedikit bersabar untuk menunggu power nantinya untuk Link dan juga Moskov-nya ini di arah mid to the late game. Ya karena udah ada carry kan jatuhnya kan. Bagaimanapun Moskov juga late game-nya akan sangat mengerikan. Tapi lagi-lagi sih mereka harus memprioritaskan farmingnya kemana dulu nih. Mau Link dulu atau mau Moskov-nya dulu karena fight-nya bakal bertiga dan itu gak bakal adil untuk Alter Ego. Oke, dan Nino kembali menjadi orang terdepan untuk mencari informasi dan juga menjadi garda utama sebelum nantinya mungkin Owen akan melakukan inisiasi selanjutnya namun di tempat yang berbeda. Spear of Destruction sudah connect tadi, cuman belum ada perpindahan tempat yang memang dilakukan. Dan di bawah sedikit lagi Eftrisa dari tubuh Hais. Karena udah low banget sih, ini nggak bisa kayaknya. Dan kali ini Kars. Oke, berhasil langsung dibanti begitu saja. Mereka implosion aja. Berhasil connect, namun untuk sekarang ada epic spin udah langsung dikeluarkan. Terjepitlah sudah, tapi real one manipulation. Coba langsung aja mereka melakukan seperti pede atau seperti tertentunya berhasil langsung diamankan. Tapi Rodel malah menjadi korban dan juga Aethernya. Untuk kesekian kali menjadi korban di dalam pertempuran dan juga Nino tertinggal sendirian. Nino tidak bisa lari. Yap, dan akhirnya kehilangan dari Turtle, kehilangan dari sang jungler, tapi pertukarannya ini menjadi cukup mahal. Rodel Nino yang hilang, tapi Owen? Oke, di area terdepan Owen akan di-crack habis-habisan. Owen tidak akan bisa kemana-mana lagi. Owen sendirian dan terlalu jauh, gak ada siapa-siapa, gak ada resource untuk kabur. Ya, dia bahkan juga bukan tipikal hero yang bisa nge-damage di depan sana. Owen kayaknya mungkin bisa dibilang salah langkah juga dan gak expect bahwa memang 3 pemain dari Rebellion akan langsung mengeksekusi tanpa ragu. Dan memang kalau dilihat dari team fight barusan, Rebellion menang banget secara jumlah. Mereka bahkan mendapatkan Nino juga, bahkan men-trigger juga bagaimana Nile walaupun dapetin Turtle, tapi ya lagi-lagi farmingnya agak sedikit ke hold. Yep. Karena buat sekarang Alter Ego lebih harus berfokus sama gimana caranya menangin fight atau bermain dengan split push. Tapi Hais juga bukan hero early game, dia butuh banget waktu untuk farming. Kalau dia bareng berempat jalannya, Link-nya yang split push, ini tetap nggak bakal ada poinnya karena Alter Ego tetap nggak punya damage. Ya mereka nunggu dulu ya, ini sabar dulu. Tapi Matt? Oke, Matt hampir aja Matt. Jangan anggap rumput yang tidak bergoyang, tidak ada orang. Namun untuk sekarang Matt-nya dikejar habis-habisan, The Bat menjadi korban. Wow, dan bahkan outer turret di bawah pun berhasil dihancurkan. Matt yang harus menerima serangan 4 pemain dari Alter Ego. Tidak bisa kemana-mana lagi, bahkan dengan Purify pun tidak menyelamatkan dirinya. Iya, tadi kenapa Alter Ego pada berani untuk langsung nyerang ke bawah? Karena tadi Kars-nya juga show di top lane. Sangat wajar sekali attack defense-nya tidak works mungkin dari Rebellion sehingga Alter Ego udah pede aja nih. Gak ada Kars, kita menang jumlah. Mereka serang bawahnya, tapi untuk lagi-lagi sekarang
karena dapetin poin killnya malah menuju ke alter ego. Early mid powernya dari Rebellion jadi nggak berjalan secara maksimal. Iya, kayak mereka udah dapetin keunggulan tapi kayak mau agresif tapi ragu-ragu. Heavy spin. Oke, ada heavy spin yang sudah terlihat di dalam area pertempuran yang ada di mid. Di mana Lord sekarang sudah muncul. Wah, itu informasi mahal Iya, sih. iya, iya. Bisa jadi sinyal perang juga sih itu sebenarnya. Atau alter ego bakal membiarkan Nile-nya mendapatkan level 15 terlebih dahulu. Agar nanti pas adu retri bisa lebih gampang juga mengkalkulasi damage ke Lord-nya. Oke, dan sekarang setup menuju ke arah Lord. Guys, udah mulai ikut fight-nya untuk bisa mencicil dan bahkan kali ini X-Twin coba untuk screen out peran dari Owen. Yep, dan Nile pede banget menjadi orang terdepan, namun sekarang Karsnya sendirian, tapi Kars masih dalam keadaan yang cukup sulit. Ada lagi satu lagi pergerakan lewat implosion, tapi Owen yang berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dapat untuk sekarang Nino menjadi korban kedua, mereka dapat Lord, tapi dua player yang langsung lenyap dan tiganya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Yes, dan outer middle turret dihancurkan dan menuju ke arah inner sekarang walaupun gak akan dipaksa harusnya. Karena Lord udah spawn juga di arah top lane bersama dengan adanya super wave minion. Oh, ini pasti bakal jadi Lord yang akan cepat sekali ya untuk dieksekusi. Tapi 1v1 Nile masih mau lebih kayaknya. Wow, Rotary tadi nggak kena, tapi Tempest of Blade sudah dikeluarkan bola. Nggak ada purple buff sih. Purple buffnya langsung lihat cooldown di area jungle. Di akan mensinyalkan untuk Nile bakal memilih mundur terlebih dahulu. Dan mungkin malah ini setup buat Rebellion karena lihat X-Win-nya sudah menghadap di area jungle. Dan sementara kali ini Hais akan ditemani juga nih oleh Nino dan juga Roundel karena membiarkan dari Nile-nya mandiri aja untuk bisa menjalankan lane jauh juga nantinya. Dan memang Lord didapatkan tapi dengan dua pemain yang hilang tadi membuat akhirnya Lord menjadi free, Lord menjadi giveaway yang bisa di-clear juga oleh Rebellion. Walaupun kalau ngeliat dari Rebellion mereka sebenarnya cukup unggul walaupun nggak terlalu gede. Tapi kayak mereka nggak terlalu berani untuk bisa melakukan adanya pergerakan, Prof. Iya, iya. Lagi-lagi mungkin untuk nungguin reaksi aja kali ya ketika alter ego yang bakal open duluan. Karena ada Owen juga di sini dengan Tigreal-nya. Jadi mereka nungguin gitu loh. Mereka bakal nge-react apa yang akan dilakukan sama alter ego. Karena Akai ya, padahal dia udah punya Akai juga sih. Dan hanya satu pengguna Purify di sini dari Hais. Tapi ya mungkin mereka lebih mau make sure kalau mereka bakal menangin fight-nya plus dapetin Lord-nya. Jadi double advantage. Dan lane jauh ini udah mulai dipegang juga udah sama alter ego. Dan siapa yang nantinya akan bisa menanggulangi hal tersebut dari Rebellion? Oke, Nile. Enggak. Bisa masih, ngedes Bisa. lagi, kabur lagi. Betul. Dan kayak minimal harus dua gak sih yang dikirim buat lane jauhnya Rebellion, Prof? Karena tadi kebetulan kita ngeliat Akai sama Rogernya sempat di atas sih. Jadi Yep. ya emang harus berdua sih. Kalau misalkan sendirian ya jangan lupakan ada Tigreal juga ya. Jadi alter ego malah bisa menangin untuk lane jauhnya di bagian top lane. Karena memang Moskov di sini masih butuh banget waktu untuk farming. Dia ketinggalan 1200 gold sama Matt. Terutama untuk Hais-nya sendiri. Great Dragon Spear udah di tangan dari Matt. Ini damage-nya pasti bakal tinggi banget yang bakal diberikan ketika ada Lycan Punch. Dan juga basic attack yang akan dimaksimalkan. Sementara untuk Hais dia masih berusaha untuk mendapatkan Malefic Roar untuk bisa bermain dengan secara front to back. Tapi di sisi lain juga dia nanti next-nya bakal butuh Wind of Nature. Karena Rogernya akan sangat-sangat mengerikan ketika tidak ada yang stop physical damage-nya. Yep, dan belum ada Wind of Nature tadi ya yang sudah disebut juga. Tapi ya, saat lagi Lord akan muncul, Lord yang ter-enhance. Ini akan menjadi zona peperangan. Tapi balik lagi, PR besar dari Rebellion. Bagaimana mereka coba untuk mengkontrol ke arah lane jauhnya juga. Sementara kalau ngeliat dari alter ego, potensi untuk lane jauh mereka punya Hais juga selain dari Nile. Dengan Spear of Destruction nantinya untuk ikut fight. Tapi kayaknya dengan strategi ini nggak dijalankan sih. Dengan Hais yang udah ikut fight terus-terusan dengan adanya backupan yang dilakukan oleh Roundel dan juga Nino. Nile masih mencoba ya, tapi masih dijagain juga. Satu yang tertarik yang ada di bagian bawah dan Lord sudah mulai disanap oleh beberapa pemain dari Rebellion. Ya level sih yang harus diperhatikan karena emang kebetulan sekarang Aether-nya udah mendapatkan level 15. Jadi Battle of Retribution-nya akan sangat seimbang. Cuma tinggal setup-nya nih gimana. Karena Owen tadi dapat nih Flicker Implosion nangkep Aether. Yep, dan Kars sepertinya tadi gagal untuk bisa menemukan ke arah satu player. Yap. Ini bakal coba untuk langsung ada kontes karena nggak di-reset dari segi Lordnya juga. Hehehe, ada pergerakan dari Nino. Nino langsung open di bagian terdepan dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Nile. Bahkan sekarang Spear of Destruction sudah mulai connect dan pertempuran terbesar dan sudah mulai langsung muncul lagi di area terdepan. Nile yang menjadi orang terdepan mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Bahkan ada dua player tadi langsung saja diincar dan Swallow masih berhasil kabur ke depan berbeda tapi Hais. Aether lah yang dia makan. Dan juga Rebellion mereka memegang ke arah Lordnya. Terkena pom dari Lord sampai akhirnya satu more retribution dan lini belakang.
tidak ada yang aman karena Swallow. Remote manipulation, itu ditempelin juga Prof sama linknya. Ya ini Owen bener-bener dapetin poinnya ya dengan adanya implosion. Jadi dia bakal nge-stop ke arah dari Aethernya juga dan possible untuk endgame. Tapi ingat akan ada wave minion dari Rebellion. Mereka nggak boleh terburu-buru. Karena mereka masih berempat dan sesaat lagi Rebellion akan standby berlima. Menunggu dulu untuk Nile mengambil purple buff-nya. Kayaknya ini bakal possible defense untuk Rebellion tapi kehilangan base turret-nya. Oke, dan Lord memang masih bisa di-defend. Base turret tengah memang sudah tidak ada juga. Top Tapi lane. setidaknya kali ini di arah bottom lane masih bisa mereka secure. Walaupun inner turret ini bisa di-clear sih harusnya sama Aether. Ini inner turret-nya di defense ya di bagian top lane ya. Yap. Ya aku merasa kayak mereka nggak punya mata sih sebenarnya. Mereka punya Magic Sentry yang bisa diaktifkan ketika inner turret hancur. Tapi kalau tidak hancur seperti ini, Alter Ego malah bisa lebih leluasa untuk main di top lane. Nge-camp bareng sama Owen dan juga mungkin sama Hais atau Nile mungkin nantinya. Karena Lordnya kebetulan di bawah sehingga untuk lane jauhnya itu di bagian top lane sekarang. Mereka bakal minim vision juga harusnya. Tapi ya sekarang dari Alter Ego mereka udah mulai bangkit dan ini adalah waktunya. Mereka akan bisa mendapatkan power spike-nya Prof. Seperti apa yang tadi dibilang hero scaling. Hero scaling. Moskov dan juga Link-nya. Iya karena ada dua pengguna basic attack ya. Yep. Ada Moskov, ada Link juga. Walaupun mungkin sekarang nggak berfokus sama attack speed tapi dia lihat critical damage-nya. Wow. Udah Malefic juga soalnya. Matt? Udah hampir perfect secara item tapi item penambah darah dari Nile hanya ada Endless Barrel. Jadi mungkin harus diperhatikan juga kalau misalkan nanti dia salah langkah, dia akan berada dalam ancaman. Seperti tadi mungkin di teamfight yang sebelumnya ketika dia mengeluarkan Tempest of Blade tapi terkena Heavy Spin, instant kill. Tapi yang sekarang akhirnya ada vision lah untuk Rebellion. Jadi pas mereka mungkin mau set up Lord di area bawah, mereka bisa tahu siapa yang ada di top lane. Yep, yang camp nanti. Tapi ya tidak ada Wind of Nature ternyata untuk Matt ya. Dia kayak lebih main aman aja juga, nggak mau yang terlalu agresif juga dengan adanya Thunderbelt yang terselip. Mungkin Winter Crown bisa jadi jawaban untuk nantinya. Kayaknya Immortal aja sih cukup sih Immortal. sebenarnya buat Matt. Karena dia udah punya sustainability dari hybrid defense yang dia dapatkan dari Thunderbelt. Kalau misalkan untuk item-item sisanya mungkin yang mau diganti pun sepatu kali ya. Karena dia punya Windwalker gitu loh sebagai alternatif dari movement speed. Yep. Dan ini Haisnya juga susah banget buat dipegang sih kebetulan ya. Ini dengan 0 death juga cukup aman posisinya. Apalagi udah terbalut Wind of Nature di dalam tubuhnya. Sementara kali ini Lord akan muncul. Setup seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim. Karena kalau ngeliat dari Alter Ego kayaknya mereka bakal bisa intip duluan. Bakal bisa melakukan adanya zoning out dan juga menguasai teritori dari Lord tersebut. Let's see sih apakah langsung di all in karena kebetulan itu dia Karsnya show di top lane dan mereka langsung ngasih semua damage-nya ke Lord. Oke, dicepetin kayaknya Prof dan tidak bisa mendekat. Namun untuk sekarang Epic Spin-nya udah berhasil langsung aja mendapatkan ke arah satu play di mana Owen yang sedikit lebih tersisa masih ada immortal di dalam tubuhnya walaupun ada efek bakar tapi ternyata tidak memberikan efek apapun. X-Win menjadi korban, Quailon menjadi korban tambahan walaupun ada spell apa yang baru satu dalam tadi dikuatkan tapi masih ada pencet di dalam tubuh dari Nino. Dan Nethernya menjadi korban walaupun untuk sekarang Nino pun berhasil diamankan dan Matt berjuang sendirian tapi double kill didapatkan pula oleh Roundel dan terwipe out lah sudah untuk Rebellion. Dan Alter Ego, Winter Crown 2 dibeli dan bahkan kali ini base-nya cukup terbuka. Berfokus oleh Hais dan menjadi kemenangan milik dari